Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa tanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, ketika mempertanyakan bahwasanya benarkah Syekhana Khalil Bangkalan dan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani telah mengisbat nasabnya Ba'alawi. Jadi begini ya teman-teman, kalau memang ada orang yang bernarasi bahwasanya Syekhana Khalil telah mengisbat nasab Ba'alawi, Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari telah mengisbat nasab Ba'alawi, terus Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani telah mengisbat nasab Ba'alawi, pertanyakan balik teman-teman ya, di dalam kitab apa beliau itu mengisbat nasabnya Ba'alawi, atau beliau memiliki karya tulis di bidang disiplin ilmu nasab yang di dalamnya itu mencantumkan silsilah nasabnya Ba'alawi yang telah diisbat oleh beliau. Nah, itu pertanyaan baliknya teman-teman. Kenapa? Karena begini teman-teman ya, kalau hanya sekedar katanya tapi tidak termaktub di dalam kitab nasab ya, atau beliau tidak menulis atau membuat karya tulis dalam bidang ilmu nasab yang kemudian menyebutkan nasabnya Ba'alawi yang telah beliau isbat, maka tentu narasi seperti itu tidak bisa diterima. Karena apa? Karena tidak ada bukti tertulis. Tidak ada bukti tertulis. Itu teman-teman. Kenapa? Karena ya, isbat nasab itu harus tidak menyelisihi kepada catatan-catatan kitab yang ada. Tentunya yang mu'tabar ya, yang masyhur, muntasyirah gitu ya, yang dikenal dan menyebar luas gitu. Nah, karena sejauh yang kita ketahui, Syekhana Khalil bin Abdul Latif, Hadratus Syekh Ki Haji Hashim Asy'ari, dan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani itu tidak dikenal sebagai tokoh ulama yang fokus di bidang ilmu nasab atau menggeluti ilmu nasab itu. Nah, maka pernyataan-pernyataan seperti itu tentu tidak bisa diterima di dalam diskusi atau perdebatan ilmu nasab, gitu kan? Nah, jangankan hanya khabar, hanya katanya, yang mana khabar katanya ini itu termasuk khabar majhul, khabar yang tidak jelas kebenarannya, apakah betul-betul Syekhona Khalil telah mengisbat atau tidak. Nah, yang jelas tidak, karena Syekhona Khalil tidak punya karya kitab di dalam perspektif ilmu nasab yang mencantumkan nasabnya Ba'alawi yang telah beliau isbat. Nah, bagaimana cara nasabah itu mengisbat sebuah nasab? Ya tentu saja mengikuti metode. Yang pertama, beliau harus melihat ya derajat syuhrah istifadhahnya, apakah sudah memenuhi syarat atau tidak, kan begitu. Nah, kemudian apakah syuhrah istifadhahnya ini bertentangan dengan kitab-kitab nasab yang mu'tabar? Ya, karena di dalam metode yang kedua itu ayyara khatta nasabatin mauthuqin bihi, hendaknya untuk memastikan bahwasanya klaim
atau pengakuan daripada syuhrah istifadhahnya sebuah nasab itu tidak boleh menyelisihi catatan-catatan yang menyebar, catatan-catatan yang mu'tabar, catatan-catatan yang kredibel. Ya. Kenapa? Karena salah satu di antara syarat syuhrah wal istifadhah ya intifa'ul mu'aradah fil umumi wal khusus, tidak adanya penolakan secara umum dan secara khusus. Awil wasaikil bayyinat, atau tidak adanya keterangan-keterangan yang bertabrakan atau bertolak belakang dengan pernyataan syuhrah istifadhahnya. Nah, kalau ada sebuah nasab yang diklaim telah syuhrah istifadhah, namun ya klaim syuhrah istifadhahnya itu bertentangan dengan catatan-catatan kitab yang usul. Nah, ini juga termaktub kaedahnya di dalam kitab Muqaddimat. Wa alla takuna mukhalifatan lil usul. Hendaknya catatan itu tidak menyelisihi usulnya. Demikian juga syuhrah istifadhah tidak boleh menyelisihi keterangan-keterangan dari para ulama. Kenapa? Karena para ulama itu sejatinya ketika mau mengisbat nasab tentunya akan mempertimbangkan status kredibilitas nasab tersebut ya berdasarkan kaedah-kaedah yang ada dari mulai syuhrah istifadhah, khattun nasabah, ya, iqrarul qabilah, kemudian qiyafah yang terakhir. Itu teman-teman. Nah, jadi begitulah para ulama mengisbat nasab ya dengan berbagai macam penelitian. Tidak ujuk-ujuk mengatakan, oh ini ada kitab yang mengatakan nasab mereka bersambung pada Rasulullah berarti benar. Oh tidak. Karena apa? Karena harus ada muqabalah. Muqabalatun nuskhil makhtutah, harus mengadakan muqabalah, melakukan muqabalah perbandingan data. Gitu loh. Karena apa? Karena ilmu nasab ini tidak boleh ada perbedaan pendapat di dalamnya, ya. Li'anna nasabah amrun la madkhalah lirru'yati fihi. Karena ilmu nasab itu tidak ada jalan masuk untuk berbeda pendapat. Itu teman-teman ya. Jadi pernyataan-pernyataan atau narasi-narasi seperti itu sebenarnya narasi-narasi yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah penetapan nasab. Ya, artinya seakan-akan mereka ini mau mengeksploitasi kepercayaan umat dengan apa? Dengan menghadirkan tokoh-tokoh bayangan seperti Syekhona Khalil telah mengisbat, Ki Hasyim Asy'ari telah mengisbat, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani telah mengisbat. Ketika ditanya, mana karya tulis disiplin ilmu nasab yang telah mengisbat nasab Ba'alawi yang ditulis oleh beliau-beliau semua, buktinya mana? Kan tidak ada. Nah, karena apa? Karena sebuah nama ketika tidak satu pun ulama menyebutkan nama tersebut, ya, memang tidak menutup kemungkinan nama itu memang betul-betul ada. Walakin yahtaju ila bayyinatin. Walakin itsbatuhum yahtaju ila bayyinatin. Tetapi untuk menetapkan sebuah nama alladzi lam yadhkurhumun nasabun, yang tidak satupun ulama nasab itu menyebutkan nama itu di abad-abad yang berdekatan dengan masanya Ahmad bin Isa dan keturunannya, yahtaju ila bayyinatin, itu butuh kepada bukti. Nah, demikian teman-teman ya. Mudah-mudahan jawaban saya atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi itu bisa diterima, difahami, dan juga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.